Aliran-aliran pada awal masuknya Islam di Aceh. Aceh daerah pertama masuknya Islam ke Indonesia. Aceh sebagai gerbang masuknya Islam ke Indonesia. Setelah dari Aceh, Islam baru memasuki wilayah di Indonesia lainnya. Hal ini didasarkan pada telah ditemukan beberapa makam dan telah berdirinya kerajaan Islam di Aceh. Para sejarawan berkesimpulan masuknya Islam pertama kali ke Nusantara terjadi di Aceh pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh para pedagang Arab yang diakui oleh para pedagang Persia dan Gujarat ke pesisir Sumatera atau Perlak dan Samudra Pasai. Di antaranya salah satu bukti adanya makam Samudra Pasai Malik Al-Saleh. Dengan demikian dapat disimpulkan Islam pertama kali datang ke Indonesia melalui Aceh pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Aliran Islam pertama yang terdapat di Aceh adalah aliran Syiah. Hal ini diperkuat dengan beberapa peninggalan Syiah di Aceh, antara lain Kerajaan Perlak yang terletak di Aceh Timur pada tahun 840 Masehi sebagai kerajaan Islam pertama di Aceh dan didirikan oleh pendatang asing yang bernama yang beraliran Syiah. Beberapa peninggalan Syiah di Aceh antara lain penghormatan terhadap Ahlul Bait, tradisi Asyurah, lagu pujian terhadap Ahlul Bait, dan tari saman. Aliran Syiah. Aliran Syiah merupakan salah satu cabang utama dalam Islam yang memiliki keyakinan dan praktik yang berbeda dari aliran Sunni. Perselisihan antara Syiah dan Sunni bermula dari perbedaan dalam pemahaman suksesi kepemimpinan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Perpecahan sejarah pertama terjadi sesudah kepemimpinan Imam Hussein. Oleh karena perbedaan pandangan siapa yang paling berhak menghentikan puncak kepemimpinan imam, sebagaimana pengikut barang siapapun bahwa yang berhak memegang kedudukan imam adalah putra dari Ali yang lahir tidak dari rahim Fatimah. Saya akan membahas aliran Sunni. Aliran Sunni adalah salah satu aliran dalam Islam yang menganut aliran Al-Sunnah wal Jamaah. Nama Sunni berasal dari singkatan frasa Al-Sunnah wal Jamaah yang memiliki arti pengikut jalan Nabi dan jamaah yang bersatu. Kelompok Sunni ajarannya mencakup segala hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Sunni berdasarkan pada konsep yaitu kepercayaan pada keesaan Allah serta menghormati dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai landasan utama dalam menjalankan ajaran Islam. Golongan Sunni memegang prinsip bahwa penerus Nabi dapat dipilih, melalui konsensus, dan mereka menganggap kepimpinan sebagai jabatan yang berkaitan dengan urusan umat dan kepada negara. Berbeda dengan ajaran Tauhid, Sunni mengakui 4 mazhab utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang merupakan panduan dalam pemakaman dan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok Sunni adalah salah satu aliran dalam agama Islam yang memiliki akar teologi aliran Islam Asy'ariyah dalam Maturidiyah. Sebutan Sunni benarnya adalah singkatan dari frasa Al-Sunnah wal Jamaah yang memiliki makna penting dalam keyakinan Islam. Jadi mazhab dalam ajaran Sunni ini, mazhab Sunni menjadi golongan sangat menghormati sunnah Nabi Muhammad SAW dan mereka memandang sunnah ini sebagai landasan utama dalam menjalankan ajaran Islam. Salah satu keyakinan karena dalam ajaran Sunni adalah bahwa penerus Nabi dapat dipilih melalui konsensus.
perkembangan Tarekat Syatariyah Dayah Abu Habib Muda Senagan atau Abu Plekung di Senagan, Kabupaten Nagan Raya. Dalam sejarah perkembangan Islam, tarekat merupakan konsep baru yang muncul pada penghujung abad ke-5, awal abad ke-6 Hijriah. Pada tataran konseptual, tarekat merupakan jalan atau metode sufi yang menghantarkan hamba kepada Tuhannya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tarekat menjadi sebuah sufi orde baru yang dijadikan wadah saling interaksi antar sesama untuk menjalani ritual kebangkitan tertentu dalam mencapai tingkat spiritual yang dikehendaki. Tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu torikoh, yang berarti sirah, mahzab, tobakoh, dan maslakul mutawifah. Sedangkan secara istilah, tarekat sendiri adalah tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan yang haram dan yang makruh, memperhatikan hal-hal mubah yang sifatnya mengandung fadilah, menunaikan hal-hal yang diwajibkan dan yang disunatkan, sesuai dengan kesanggupan atau pelaksanaan di bawah bimbingan seorang arif atau syekh dan sufi yang mencita-citakan suatu tujuan. Tarekat tidak hanya memiliki fungsi keagamaan saja, tetapi juga fungsi sosial, ekonomi, dan bahkan budaya. Tarekat menjadi wahana bagi penanaman transmisi etika dan spiritual. Tarekat sendiri juga diartikan sebagai organisasi yang tumbuh dan dalam metode pada permulaan. Setiap guru sufi dikelilingi oleh sekumpulan murid dan beberapa anak dan anak murid yang kelak akan menjadi generasi berikutnya. Boleh dikatakan bahwa tarekat itu mensistematiskan ajaran dan metode-metode tasawuf. Guru tarekat juga mengajarkan metode yang sama, zikir yang sama, muraqabah yang sama kepada muridnya. Tarekat pertama kali dibawa oleh Habib Syekhuna Qutbun Wujud. Pada saat beliau yang membawa tarekat Syatariyah, tidak begitu banyak yang mengikuti. Hanya sebagian masyarakat yang mengikutinya, yang mereka adalah anggota keluarganya sendiri dan juga sahabat-sahabat beliau. Setelah beliau wafat, kemudian tarekat Syatariyah diamanahkan kepada anak beliau yang bernama Abu Habib Muda Senagan. Pada saat beliau membawakan ajaran tarekat Syatariyah ini, masyarakat pertama yang mengikuti tarekat Syatariyah adalah masyarakat desa Pelekung, yaitu desa tempat tinggal Abu Habib Muda Senagan. Tarekat Syatariyah ini pertama kali dibawa oleh Abu Habib Muda Senagan pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1970. Pengikut beliau berasal dari dalam dan luar Kabupaten Nagan Raya, seperti Kecamatan Senagan, Kecamatan Betong, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Gayo Luas, Abdiyah, Babahrod, Kuala Bate, Tangan-Tangan, dan Aceh Selatan, Labuan Haji, Aceh Barat, serta Pidi. Tarekat semakin meningkat tiap tahunnya. Pengikutnya sudah mencapai 10.000 jamaah. Namun, pada Rabu 14 Juni 1972 Masehi, beliau wafat dan membuat luka mendalam dan rasa kehilangan bagi pengikut beliau. Tarekat tidak hanya menuntun jemaahnya mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat, namun juga kebahagiaan di dunia. Di saat semua ajaran keagamaan mementingkan nilai akhirat saja, namun tarekat Syatariyah Abu Habib Muda Senagan melihat nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat jika tidak menjaga kehidupan dunianya. Oleh karenanya, Abu Habib Muda Senagan selalu berpesan kepada muridnya untuk selalu menjaga silaturahmi sesama umat. Di sisi lain, Abu Habib Muda Senagan mempunyai sumber daya yang sangat besar dalam kemampuan mempengaruhi orang, meyakinkan orang, mengajak orang untuk berbuat dan mewujudkan tujuan-tujuannya. Sumber daya yang dimilikinya sangat besar. Selain itu, ia juga dari keturunan keluarga Ureng Raya. Ia juga sosok yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Nagan Raya, baik semasa hidupnya maupun
pemerintahan saat ini. Yang kedua, ada aliran Wahabi. Wahabi merupakan sebutan untuk aliran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Aliran ini bertujuan untuk memulihkan dan memurnikan ajaran Islam seperti sedia kala, yaitu persis seperti kaum awal di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Siapa saja yang menghalangi umat suci tersebut harus dibinasakan. Wahabi juga menyebut diri mereka sebagai muwahhidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Mereka menyebut dirinya bukan sebagai mazhab atau kelompok aliran, melainkan sebagai hanya berdakwah untuk melaksanakan ajaran Islam yang paling benar. Adapun ciri-ciri dari pengikut Wahabi tersebut adalah: yang pertama, mereka meninggalkan kunut. Yang kedua, meninggalkan salat sunnah qalbiyah, mengkafirkan orang-orang yang ikut mazhab yang muktabar, mengharamkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah meninggal, mengharamkan maulid Nabi serta ziarah kubur. Selain itu, Abdul Wahab bersama tentaranya tidak segan untuk membantai mereka yang sudah mengabaikan peringatan untuk masuk Islam. Lantaran untuk Abdul Wahab, Allah SWT mengizinkan itu karena mereka adalah orang-orang kafir. Karena pandangan itu tak heran jika dia menuai banyak kritik dan bertentangan dengan paham ahlu sunnah wal jamaah. Karena paham Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap bertentangan dengan mayoritas ulama dan pengikutnya. Dan juga pengikutnya selalu membuat masyarakat resah. Maka sebagian orang menganggap bahwa aliran Wahabi ini termasuk ke dalam aliran yang sesat karena bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.